Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan karunia-Nya saya hari ini akan mempresentasikan hasil seminar hasil penelitian saya yang berjudul pengembangan model pembelajaran membaca permulaan berbasis story book reading di kelas 1 sekolah dasar. Selawat beriring salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu promotor saya yaitu Bu Dr. Profesor Dr. Nur Hizrah Kusitwati. Assalamualaikum Bu. Kemudian Bapak Profesor Dr. Ahmad Zaki dan penguji pada disertasi hari ini yaitu Profesor Dr. Sahrul. Selamat pagi Prof. Dan Profesor Dr. Agustina. Baiklah Prof, izinkan saya untuk langsung mempresentasikan hasil penelitian saya. Pengembangan model berbasis story book reading untuk anak membaca permulaan di kelas 1 sekolah dasar. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Yaitu keterampilan berbahasa merupakan salah satu komponen penting dalam membaca permulaan. Kemudian adapun bagian dari keterampilan bahasa itu yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Membaca merupakan suatu kegiatan di mana salah satu kegiatan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Nah, keterampilan berbahasa juga melibatkan untuk membaca permulaan di sekolah dasar, khususnya kelas 1. Nah, dari latar belakang masalah ini sehingga timbullah model pembelajaran yang akan dirancang yaitu model pembelajaran membaca permulaan berbasis storybook reading. Latar belakang masalah dari produk saya ini adalah yaitu hasil wawancara di mana pembelajaran bahasa Indonesia kurang efektif di sekolah. Siswa kesulitan dalam berbahasa terutama dalam membaca yang sangat belum lancar. Kemudian juga kita dapat mengembangkan apa yang menjadi masalah itu menjadi model pembelajaran yang tepat untuk didesain. Nah, di sini peneliti tertarik untuk mendesain model pembelajaran yang dapat memotivasi anak dalam membaca yaitu storybook reading merupakan model pembelajaran membaca menggunakan buku cerita bergambar. Berdasarkan hasil observasi, belum adanya model pembelajaran yang dirancang oleh guru di lapangan. Guru masih kurang mampu dalam mendesain kegiatan pembelajaran yang menarik untuk peserta didik. Pembelajaran membaca masih bersifat sangat sederhana. Nah, sehingga hal-hal itu ditemukan, dapatlah kita simpulkan bahwa penyebab kurangnya anak membaca itu disebabkan oleh beberapa faktor di atas, sehingga siswa kurang mampu dalam membaca lancar. Nah, apa solusi yang akan kami berikan? Itu dengan rancangan model pembelajaran membaca permulaan berbasis storybook reading. Maksudnya peneliti tertarik untuk meneliti pembelajaran membaca menggunakan storybook reading dari latar belakang masalah ini. Adapun identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu 1. Peserta didik kelas awal sekolah dasar terlihat masih enggan membaca buku dan tidak tertarik membaca sama sekali. Kurang tertarik fokusnya. Kemudian yang kedua, peserta didik pada umumnya mengalami kesulitan dalam belajar membaca, terutama membaca permulaan. Ketiga, peserta didik masih banyak yang belum bisa membaca lancar, khususnya di kelas 1. Yang keempat, pembelajaran membaca dilakukan pada sekolah ini masih bersifat sederhana, hanya mengandalkan buku tematik yang ada di sekolah saja. Yang kelima, peserta didik mengalami kesulitan mengenal huruf dengan baik. Yang keenam, guru mengalami kesulitan dalam memotivasi minat baca peserta didik. Pada poin yang ketujuh,
Media yang digunakan guru belum menarik bagi peserta didik. Kemudian yang ke-8, modal pembelajaran yang digunakan oleh guru kurang menarik perhatian peserta didik. Yang ke-9 yaitu peserta didik masih kurang berminat dalam membaca buku pembelajaran. Nah, jadi dari beberapa latar belakang masalah di atas dapat identifikasi masalah, maka masalah ini dibataskan dalam yaitu peneliti dengan segala keterbatasan memfokuskan pada pengembangan modal pembelajaran membaca permulaan berbasis storyboard reading di kelas 1 sekolah dasar. Adapun modal ini dikembangkan yaitu buku guru, buku modal, dan buku siswa. Rumusan masalah, bagaimana mengembangkan modal pembelajaran membaca permulaan berbasis storyboard reading yang valid, praktis, efektif, sehingga relevan digunakan untuk SD kelas 1 sekolah dasar. Pertanyaan penelitian. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran membaca permulaan berbasis storybook reading yang diperkaya dengan gambar ilustrasi di SD saat ini? Kemudian bagaimana hasil desain model pembelajaran membaca permulaan berbasis storybook reading? Nah, yang pada item ketiga, bagaimana validitas, praktikalitas, dan efektivitas model pembelajaran membaca permulaan berbasis storybook reading di SD yang dikembangkan. Tujuan penelitian, yaitu pertama mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran membaca permulaan berbasis storybook reading di sekolah dasar, kemudian mendeskripsikan hasil desain model pembelajaran membaca permulaan berbasis storybook reading di sekolah dasar, menentukan validitas, praktikalitas, dan efektivitas model pembelajaran membaca permulaan berbasis storybook reading di sekolah dasar. Nah, adapun manfaat dari penelitian ini nantinya yaitu untuk guru, kemudian untuk peserta didik, kemudian untuk sekolah, untuk pembaca sendiri khususnya anak-anak didik kita, kemudian untuk MGMP yaitu Ikatan Guru yang ada di sekolah. Nah, spesifik produk penelitian. Spesifik produk penelitian yaitu kita dapat lihat bersama-sama Bapak Ibu. Di sini adalah buku pertama, buku modal pembelajaran yang dikembangkan sesuai dengan kebijakan kurikulum 2013 yang menegaskan bahwa model pembelajaran membaca permulaan memproses pelaksanaan membaca yang dibagi atas tahap prabaca, saat baca, dan pasca baca. Kemudian buku guru berisikan petunjuk bagi guru dalam memahami dan mengimplementasikan model pembelajaran membaca permulaan berbasis storybook reading. Kemudian buku peserta didik berupa buku yang disusun berdasarkan tahap membaca permulaan, yaitu prabaca, saat baca, pasca baca, berbasis storybook reading. Buku ini berisikan petunjuk kerja untuk peserta didik dalam mengimplementasikan model pembelajaran membaca permulaan berbasis storybook reading. Kebaruan dan orisinalitas dari produk ini yaitu peneliti memiliki hal yang baru dalam penelitian sebelumnya. Kebaruan tersebut dapat pada basis yang digunakan dalam menyusun model pembelajaran membaca permulaan. Pada penelitian sebelumnya membaca permulaan dalam proses pembelajaran belum ada menggunakan berbasis storybook reading, terutama membaca pada permulaan pada kelas 1 sekolah dasar. Berikut gambar dari roadmap penelitian, yaitu menggunakan Fishbone kerangka kebutuhan RedMap bersumber dari Pamungkas tahun 2019. Sesuai tahapan demi tahapan sudah dijelaskan pada bagan-bagan yang ada di dalam Fishbone kerangka kebutuhan roadmap. Definisi operasional. Nah, model pembelajaran. Model adalah suatu rencana atau konsep yang dijadikan menjelaskan suatu objek yang ciri sebuah konsep pembelajaran, merupakan sistem dari rangkaian sedemikian rupa bertujuan untuk memproses dari kegiatan belajar peserta didik. Membaca permulaan. Membaca permulaan merupakan suatu tahapan proses belajar di mana butuh peserta didik kelas awal sekolah dasar yang memperoleh kemampuan dan menguasai teknik-teknik membaca
dan menangkap isi bacaan dengan baik. Storybook reading itu suatu kegiatan membaca cerita dengan menggunakan buku cerita bergambar kepada anak dengan harapan nantinya setelah selesai bercerita, anak akan merasa tertarik dan mulai mendekatkan diri pada buku dan mulai menyenangi dengan membaca buku tadi. Bab 2, kajian pustaka. Nah, di sini di bab 2 menjalankan kajian pustaka dengan rincian yaitu modal pembelajaran, kemudian apa itu storybook reading, kemudian penggunaan storybook reading pada pembelajaran membaca permulaan, setelah itu langkah-langkah membaca permulaan, penelitian yang kemampuan membaca permulaan, kemudian karena di sekolah dasar pembelajaran sistematik, kita juga memasukkan tadi dengan pembelajaran tematik. Kemudian karakteristik dari pembelajaran tematik dan tema-tema yang terjadi dalam pembelajaran tematik sesuai kurikulum K13. Nah, pada kerangka konseptual dapat dilihat bagaimana model pembelajaran yang valid praktikalitas untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan. Nah, kehasanan ilmiah, kehasanan teori, dan penelitian tentang belajar dan pembelajaran konstruktivisme, kemudian desainnya. Adapun kerangka berpikir belajar adalah tanggung jawab peserta didik memiliki kesempatan yang luas dalam membelajar buku peserta didik. Nah, di dalam kerangka konseptual ini, penelitian pengembangan yaitu model pembelajaran baca permulaan. Tahap awal pendefinisian, analisis front end to peserta didik, kemudian konsep, kemudian tujuan instruksional. Tahap 2 perancangan, modal hipotetik perangkat pembelajaran. Pada tahap 3 pengembangan model perangkat dan instrumen yang memiliki validitas empirik. Kemudian pada tahap keempat pendeseminasian, di mana model pembelajaran instrumen yang dihasilkan yaitu valid, praktis, dan efektif. Hipotesis penelitian menggunakan rumus yaitu Hanol, yaitu model pembelajaran baca permulaan, storybook reading untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan. Hipotesis 1 yaitu valid, H1 yaitu model pembelajaran baca permulaan plus storybook reading valid untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan. Nah, hipotesis Hanol dalam hipotesis 2 praktis, Hanol model pembelajaran baca permulaan berbasis storybook reading tidak praktis untuk meningkatkan kemampuan baca permulaan. Hipotesis H1 berbanding Hanol model pembelajaran baca permulaan storybook reading praktis untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan. Demikian juga dengan hipotesis 3 yang efektif, di mana metode storybook reading ini dapat meningkatkan kemampuan membaca permulaan. Di bab 3 yaitu metode penelitian. Nah, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode yaitu R&D, di mana di sini saya mengambil modelnya yaitu model 4D. Mana model 4D itu terdiri dari 4 tahapan yang akan dikembangkan seperti pendefinisian, kemudian perancangan, kemudian pengembangan, dan penjabaran. Nah, di sini tahap-tahap proses penelitian ini saya jelaskan pada disertasi saya sesuai dengan tahapan dari 4D. Nah, subjek penelitian yaitu di kelas 1 SD Negeri 19 Kampung Baru, Kota Pariaman. Nah, adapun prosedur pengembangan dari penelitian ini yaitu tahap define. Nah, di sini saya akan paparkan model yang saya kembangkan yaitu tahap define. Di sini peneliti menganalisis kurikulum, setelah itu menganalisis pembelajaran, kemudian analisis tugas, dan analisis konsep. Nah, sedangkan pada tahap desain, itu yang dilakukan adalah merancang kerangka model dari model yang akan dikembangkan,
Kemudian menyusun kerangka model, setelah dirancang disusun model yang akan dikembangkan, kemudian menyusun program terperinci dari model yang akan dikembangkan, yaitu storybook reading. Nah, tahap develop, di mana di sini kita akan uji validitas dari model yang kita kembangkan. Itu uji validitas, kemudian uji praktikalitas, kemudian uji efektivitas, dan model valid, praktis, dan efektif. Nah, instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data yaitu yang pertama analisis pendefinisian, lembar analisis dokumen, kemudian pedoman wawancara kita berikan. Yang kedua valid, berupa lembar validasi buku model, lembar validasi buku guru, lembar validasi buku peserta didik atau buku siswa. Kemudian instrumen pengumpulan data kriteria praktis. Instrumennya berupa angket respon guru terhadap praktikalitas buku, angket respon siswa terhadap praktikalitas buku siswa. Kemudian instrumen pengumpulan data yang efektif, kriterianya tes esai untuk mengukur kemampuan membaca permulaan, lembar penilaian sikap spiritual, lembar penilaian sikap sosial yang ada pada kurikulum K13, disesuaikan dengan kurikulum. Nah, dari metode penelitian tersebut, hasil validasi instrumen, nomor 1, hasil validasi buku model, rata-rata 4 keterangannya sangat valid. Kemudian buku guru dengan rata-rata 4 keterangannya sangat valid, dan buku siswa dengan rata-rata 3 keterangannya dengan dengan kata valid. Nah, hasil reliabilitas instrumen buku model terreliabilitas dengan sangat reliabel, kemudian buku guru dengan keterangan sangat reliabel, dan buku siswa dengan keterangan sangat reliabel. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan untuk uji validitas menggunakan nilai akhir, di mana jumlah nilai skor boleh dibagi dengan skor maksimum. Jadi di sini Bapak Ibu menggunakan teknik validitas menggunakan tes akhir, jumlah nilai skor yang diperoleh dibagi dengan skor yang maksimum. Untuk uji validitas, kemudian begitu juga dengan untuk uji praktikalitas. Uji praktikalitas yaitu untuk guru menggunakan rumus sama dengan nilai akhir tadi. Sedangkan untuk siswa menggunakan uji efektivitas, yaitu untuk siswa menggunakan nilai rata-rata. Jadi kalau uji validitas yang digunakan untuk guru, uji praktikalitas juga digunakan. Kalau untuk uji efektivitas kita menggunakan nilai rata-rata yang akan diapakan oleh siswa. Itu teknik analisis data. Kemudian pada bab 4, hasil penelitian dan pembahasan, di mana hasil penelitian dan pembahasan dari disertasi ini didapat analisis awal akhir, masih ada peserta didik yang memiliki masalah yang berhubungan dengan kejujuran, kesantunan, tanggung jawab, dan dalam pembelajaran. Masih ada peserta didik yang belum memiliki pengetahuan awal tentang hal-hal yang berhubungan dengan materi yang ada pada buku cerita. Kemudian analisis tugas yang dapat yaitu tugas tes, uraian, waktu penyelesaian tugas, pembelajaran buku cerita menggunakan tahap prabaca, saat baca, pasca baca selama lebih kurang 40 menit. Tugas ini diberikan ke anak langsung, kemudian anak diberikan tugas yang terkait dengan cerita yang telah kita bacakan pada storybook reading. Kita lanjut pada tahap pendefinisian berikutnya, yaitu analisis konsep, di mana analisis konsep ini berfokus pada pembelajaran buku cerita berbasis storybook reading. Didapatkan konsep utama dalam membaca buku cerita, dan di mana penyajian konsep pembelajaran tentang buku cerita
dalam pembelajaran ini kita menggunakan kompetensi dasar 3.8, kemudian merincikan ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan maaf, tolong menolong, pemberian pujian yang ada pada kompetensi dasar atau KD di kelas 1 semester 2. Kemudian kita ngambil kompetensi untuk keterampilan pengetahuan, kemudian keterampilan pasangannya yaitu dengan KD 4.8 di mana mempraktikkan ungkapan terima kasih, permintaan maaf, tolong menolong sesuai dengan tema yang kita bacakan pada buku cerita tersebut. Nah, kemudian menyusun tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran membaca permulaan berbasis storyboard ini setelah mempelajari buku cerita, peserta didik satu dapat menjadi daya tarik tersendiri dalam mempelajari bahasa, khususnya membaca permulaan. Kemudian peserta didik dapat menyebutkan nama-nama atau tokoh yang ada di lingkungan ceritanya serta tempat-tempat lingkungan yang dia lihat dari pembelajaran membaca storybook reading tadi. Kemudian adanya kalimat sederhana yang menjelaskan kalimat tanya, siapa, dan mana dari cerita yang dibacakan dalam storybook reading tadi. Dan mengungkapkan pendapat secara lisan dari bacaan buku cerita bergambar yang ada tadi. Menjelaskan pentingnya menjaga keseimbangan alam di lingkungan dengan benar. Nah, jadi buku storyboard reading tadi juga karena tema 7 ini adalah lingkungan, jadi kita memberikan cerita-cerita yang terkait dengan lingkungan sesuai cerita yang ada dalam modul buku model yang saya berikan. Nah, tahap perancangan. Penyusunan kerangka buku. 1. Menyusun kerangka buku model disusun 3 bagian. Pendahuluan, model pembelajaran buku cerita, dan penutupan. Model pembelajaran membaca buku cerita yang rasional, landasan filosofis, landasan teoritis, sistem sosial, sistem pendukung, serta prinsip reaksi dampak instruksional. Kemudian penulisan draft buku model ini, draft pendahuluan menceritakan sekilas tentang model pembelajaran membaca permulaan berbasis storybook reading. Nah, draft model pembelajaran menjelaskan rasional, model pembelajaran, landasan filosofi, dan konstruktivis. Kemudian sintak dalam membaca permulaan storybook reading ini terdiri atas 3 tahap, yaitu prabaca, saat baca, dan pasca baca. Prinsip reaksi. Prinsip reaksi dari tahap perancangan ini yaitu guru memberikan bantuan ketika dikehendaki atau menjadi fasilitator bagi peserta didiknya. Yang kedua, guru memberikan pertanyaan untuk memberikan arahan, tapi tidak menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik. Nah, model yang pembelajaran baca buku cerita yang dikembangkan ini menuntut pembelajaran harus terpusat pada peserta didik, sesuai dengan ciri khas kurikulum K13. Kemudian dari buku model, sistem sosial, tahapan perencanaan scaffolding. Dalam model pembelajaran membaca cerita ini terjadi ketika peserta didik saling tukar pendapat saat berdiskusi. Yaitu di sana kita melihat nilai-nilai sosial dalam pembelajaran membaca cerita. Kemudian dalam sistem pendukung dari buku model, yaitu segala sarana, bahan dan alat berupa buku guru, buku untuk pembelajaran peserta didik, dan buku peserta didik yang disusun berdasarkan tahapan prabaca, saat baca, dan pasca baca agar lebih bermakna dan mudah dipahami oleh peserta didik. Dampak institusional dan pengiringnya yaitu dampak institusional buku pembelajaran membaca cerita, penugasan konsep kognitif dan keterampilan yaitu psikomotor. Dampak pengiring yang diperoleh peserta didik yaitu berupa penugasan sikap spiritual, disiplin, tanggung jawab peduli, dan sangat proaktif dalam kegiatan ini. Adapun tahap perancangan dari buku peserta didik yaitu pertama menyusun kerangka buku peserta didik. Penyusunan kerangka buku peserta didik disusun dalam 3 bagian, yaitu pembelajaran membaca buku cerita, uji kompetensi diri, dan penilaian sikap peserta didik. Dan penulisan draft buku peserta didik atau buku siswa pada buku-buku peserta didik dirancang menggunakan berbasis storybook reading. Terdapat
Kata pengantar, kemudian setiap pembelajaran terdapat ikon-ikon, ayo membaca, ayo berlatih, ayo berdiskusi, ayo menulis, ayo renungkan. Dan ayo mencoba. Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut. Penyusunan kerangka guru, menyusun 3 bagian, yaitu pembelajaran membaca buku cerita, penilaian sikap, kemudian teks membaca buku cerita. Nah, penulisan dari draft buku guru ini yang baik terdiri dari kata pengantar, kemudian bagaimana menggunakan buku guru, panduan penelitian, kompetensi, dan inti dari dasar dari penelitian, dan tidak lupa juga pemetaan indikator dari pembelajaran, halaman-halaman yang tersedia, dan pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, alat dan sumber belajar, serta langkah-langkah dari penilaian. Nah, di sini dapat dilihat nama-nama validator dari membaca permulaan berbasis storybook reading, yaitu validator 1 Bapak almarhum Yas Nur Yasir MPD, kemudian Profesor Haris Effendi Tahar, dan Bapak Dr. Darmansyah ST.MPD. Nah, dari hasil uji validasi produk, berdasarkan hasil uji validasi produk, diperoleh hasil buku model berada pada kategori valid dan reliable. Kemudian buku guru berada dalam kategori sangat valid dan reliable, dan buku siswa pada kategori valid dan reliable. Tahap pengembangan. Hasil uji praktikalitas produk buku guru, keterangannya sangat praktis, kemudian buku siswa juga sangat praktis. Adapun hasil uji efektivitas dari buku ini menggunakan nilai rata-rata. Kalau buku siswa menggunakan nilai rata-rata siswa yang praksis menggunakan UJT. Kemudian dari hasil uji efektivitas produk diperoleh signifikan sebesar 0,00 dengan nilai T hitung sebesar 5,82. Hal ini berarti nilai SIG lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan perlakuan antara kelas 1A dengan kelas 1B. Tahap pendefinisian. Hasil pendefinisian dari buku guru dan buku peserta didik mendapatkan hasil untuk buku guru tingkat kemudahan dalam pendefinisian menurut guru yang mengajar dengan presentasi yaitu 92,85% dan kategorinya sangat mudah digunakan. Sedangkan untuk buku peserta didik, tingkat kemudahannya dalam pendefinisian dari buku peserta didik menurut peserta didik dalam presentasi 91,3% dan berkategori sangat mudah digunakan. Bab 5, simpulan dan saran. Kesimpulannya, 1. Pelaksanaan pembelajaran membaca permulaan berbasis storybook reading yang diperkaya dengan gambar ilustrasi dilaksanakan 3 kali pembelajaran, yaitu pembelajaran 1 mengenai cerita persahabatan tupai dan ikan gabus, pembelajaran 2 mengenai cerita kancil dan siput adu pintar, dan pembelajaran 3 mengenai cerita kera dan ayam. Pada pendahuluan yaitu mengawali kegiatan ini dengan doa, menanyakan kabar siswa, dan kemudian mengajak siswa untuk mengenal nama-nama binatang yang ditampilkan atau hewan yang ada di dalam cerita, kemudian memberikan perintah kepada siswa untuk membaca, melakukan tanya jawab, dan menceritakan kembali cerita yang telah dibacanya. Kemudian ini kesimpulan yang kedua, desain model pembelajaran membaca permulaan berbasis storybook reading di SD melalui
tahapan 4D, yaitu pertama define yang sudah dijelaskan tadi, analisis performance, yaitu belum, di mana peserta didik belum memiliki pengetahuan awal tentang hal-hal yang berhubungan dengan materi membaca buku cerita. Yang kedua, analisis tugas, yaitu tugas yang harus dikerjakan peserta didik dalam mempelajari buku cerita, yaitu berbentuk tes dan uraiannya. Tiga, hasil konsep, yaitu analisis terdapat konsep dalam pembelajaran membaca buku cerita dengan rumusan Permendikbud nomor 57 tahun 2014 tentang kurikulum K13 SDMI, beberapa buku sumber, dan 4, tujuan pembelajaran membaca buku cerita story reading, yaitu setelah mempelajari buku cerita, peserta didik dapat memiliki daya tarik untuk membaca, kemudian bisa anak-anak mengenal lebih dekat hewan atau lingkungan yang mereka kenal di dekatnya, kemudian mengungkapkan pendapat secara lisan dari bacaan buku cerita storybook reading tadi, dan yang menjelaskan pentingnya siapa dan di mana tokoh-tokoh yang ada dalam buku cerita. Nah, pada tahap yang kedua, yaitu tahap desain, di mana tahap desain ini untuk merancang beberapa properti model yang sesuai dengan komponen rasional dan irasional, kemudian landasan teori. Mulai dari buku model, buku siswa, ya, yang mana mengacu pada Permendikbud tahun 2013, dan kemudian ada pada buku guru yang sudah dilengkapi teori-teori kemudian sistem sosialnya, dan buku siswa yang telah dilengkapi dengan ikon-ikon yang ada dalam kurikulum K13. Nah, pada tahap ketiga, yaitu tahap develop, di mana memodifikasi pengembangan model pembelajaran membaca permulaan ini berbasis storybook reading di kelas 1 sekolah dasar dengan melakukan validitas kepada validator. Yang keempat, disseminated, di mana pengujian produk akhir dan evaluasi diperoleh bahwa produk layak digunakan untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan. Nah, yang ketiga, buku model, buku siswa, dan buku guru membaca permulaan berdasarkan storybook reading di sekolah dasar, yaitu sangat valid dilihat dari kelayakan isi, kebahasaan, kegrafikan. Buku guru dan buku siswa sangat praktis ditinjau dari kelayakan penyajian, kebahasaan, dan kegrafikan. Model pembelajaran membaca permulaan berbasis storybook reading di sekolah dasar efektif meningkatkan kemampuan membaca permulaan peserta didik. Adapun sarannya, yang pertama, sintak model pembelajaran membaca permulaan berbasis storybook reading dapat dikembangkan untuk jenis teks yang lain di kelas 1. Bagi yang berminat, silakan untuk mengimplementasikannya untuk jenis teks yang lainnya. Bisa diimplementasikan ke pengembangan yang lainnya. Kemudian disarankan pada guru untuk menggunakan penilaian proses dalam penilaian sikap peserta didik dalam pembelajaran, sehingga karakter dari peserta didik dapat dipupuk dari setiap pembelajaran sekolah, serta cerita-cerita yang makna-makna yang cerita ditampilkan oleh cerita-cerita dari storybook reading tadi bisa dapat menumbuhkan karakter yang ada pada peserta didik. Yang ketiga, produk model pembelajaran membaca permulaan berbasis storybook reading dirasa masih perlu disempurnakan bagi yang berminat untuk menyempurnakan buku ini. Nah, implementasi, jika ingin hasil pembelajaran membaca buku cerita lebih tinggi, gunakanlah model pembelajaran baca permulaan berbasis storybook reading. Kondisi ini karena telah dilakukan bahwa hasil belajar peserta didik pada materi buku cerita yang dipelajarkan menggunakan model belajar storybook reading lebih tinggi dibanding hasil belajar menggunakan model pembelajaran yang biasa, yaitu model pembelajaran konvensional. Terima kasih. Itulah tadi laporan seminar hasil penelitian saya
Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon izinkan saya, Bapak Ibu, untuk Ibu dan Bapak promotor dan penguji berkenan memberikan masukan dan tanggapannya pada disertasi seminar hasil saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.